Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Wardah Sadaf dari kelas TIA Teknik Informatika Universitas Handayani Makassar. Di sini, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman terstruktur dalam bahasa C++ atau Dev C++. Apa itu pemrograman terstruktur? Pemrograman terstruktur adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Ada pula prinsip dalam pemrograman terstruktur adalah jika suatu proses telah sampai pada suatu titik atau langkah tertentu, maka proses selanjutnya tidak boleh mengeksekusi langkah sebelumnya atau kembali lagi ke bahasa sebelumnya, kecuali pada langkah untuk proses berulang atau yang biasa disebut dengan loop. Pemrograman terstruktur memiliki beberapa sifat seperti 1. Memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis. Kedua, membuat algoritma yang efisien, efektif, dan sederhana. Ketiga, program disusun dengan mudah dan mudah dipahami. Keempat, tidak menggunakan perintah gotong. Yang kelima, biaya pengujian program relatif rendah. Yang keenam, memiliki dokumentasi yang baik. Dan yang terakhir, biaya perawatan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang dimiliki oleh programan terstruktur. Ada pula manfaat tentang pemrograman terstruktur. Yang pertama, dapat mengenai pemrograman yang besar dan kompleks. Yang kedua, dapat menghindari konflik tim internal. Yang ketiga, tim kerja berdasarkan modul-modul program yang telah dirancang. Keempat, kemajuan sistem pengerjaan dapat dimonitor dan dikaji. Sekarang kita masuk di pengenalan bahasa pemrograman C++. C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah yang berorientasi pada objek yang memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa C. C++ juga digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak untuk sistem tertanam seperti sistem operasi, perangkat seluler, dan perangkat pers lainnya. Hal ini karena C++ mampu mengakses memori secara langsung dan menangani sumber daya secara efisien, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan kinerja yang cepat dan efisien. Ada pula fitur-fitur pemrograman dalam bahasa C++. Yang pertama, penanganan memori yang efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa C++ digunakan secara luas karena kinerjanya yang efisien dan sangat cocok untuk perangkat lunak. Seperti di atas juga, yang tertera, C++ memberikan fleksibilitas dalam alokasi dan pengelolaan memori yang memungkinkan penggunaan sumber daya yang efisien. Oke, yang kedua, pemrograman berorientasi objek. C++ mendukung pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pembuatan struktur data kompleks dan perorganisasian kode berdasarkan objek. Ketiga, performa yang tinggi. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, C++ adalah bahasa pemrograman yang dikomplikasi, sehingga mampu menghasilkan kode mesin yang berjalan dengan cepat. Masih banyak lagi fitur-fitur pemrograman bahasa C++, tapi mungkin hanya 3 yang bisa saya jelaskan di atas. Ada juga kelebihan bahasa pemrograman C++, yaitu pertama,
Kelebihan C++ adalah performa yang cepat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa banyak orang menggunakan C++ karena kinerjanya yang efisien dalam mengelola perangkat lunak. C++ menawarkan kecepatan eksekusi yang tinggi karena akses langsung ke memori dan dukungan untuk pointer. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang efisien. C++ memungkinkan pengguna untuk mengelola sumber daya secara langsung, seperti pengelolaan memori dan penggunaan file. Yang ketiga, kontrol tingkat rendah. C++ memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol yang sangat mendalam atas perangkat keras, membuatnya cocok untuk pengembangan sistem tertanam. Masih banyak lagi kelebihan dalam bahasa pemrograman C++. C++ juga memiliki kekurangan buat para pemula karena mempunyai banyak operator yang membuat penulisannya sangat membingungkan. Pemula juga mungkin akan kesulitan menggunakan pointer. Selain itu, bahasa ini cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami. Sekarang kita masuk pengenalan pemrograman Dev C++. Dev C++ itu sendiri adalah sebuah IDE atau sebuah perangkat yang digunakan agar menerjemahkan dan mengkompil bahasa pemrograman C++. Hal ini menjadikan modul Dev C++ digunakan untuk mengkompil dan menerjemahkan coding yang sudah disusun menggunakan bahasa C dan C++. Seperti yang tertera di atas, Dev C++ adalah sebuah IDE C atau C++ yang sudah dilengkapi dengan TDM GCC compiler atau bagian dari GNU Compiler Collection atau GCC. Ada juga yang saya simpulkan antara perbedaan C++ dan Dev C++. Seperti yang kita tahu bahwa Dev C++ adalah pengcompiler dari bahasa pemrograman C++. Maka karena itu pemrograman C++ sangat penting. Yang saya tuliskan di buku saya adalah, atas kesimpulan yang saya dapatkan, C++ adalah pemrograman yang kuat dan banyak digunakan. Sedangkan C++ adalah lingkungan yang pengembangan pointer untuk C++ atau mengcompiler bahasa C++. Kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan, dan saya mau mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.